Ya, saya yang pertama menangkap isunya ini adalah penambang lokal Ya. yang kemudian masuk pada wilayah konsesi tadi. Oke. Cuma itu sebenarnya persoalannya. Oke. Ada kata yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Rodi dari Krimsus. Ya. Kemitraan. Nah, kemitraan ini persoalannya belum termuskan dalam satu regulasi. Yes. Ya kan? Ada semacam kemitraan antara GM Ya. dan penambang lokal tadi itu. Oke. Tadi ada semacam usulan bahwa mereka sudah lebih awal di sana. Tapi secara reguler, secara legal itu dimiliki oleh atau izinnya dimiliki. Nah, bagaimana ini mempertemukan ini? Baik. Di sini sebetulnya memang itu diharapkan pemerintah yang merumuskan itu, dan rumusan itu harus bersifat hukum yang bisa diterima oleh semua pihak. Tadi ada isu yang bagus, Perpres. Oke. Tapi Perpres itu masih dalam proses. Mudah-mudahan kata kemitraan Iya. antara pemilik Baik. izin itu bersama terjadi benturan dengan penambang lokal itu bisa isunya itu materialnya itu masuk pada Perpres. Dan kita harus punya mimpi, mudah-mudahan dari Gorontalo ada Iya, sesuatu yang itu rumusannya dari sini. Oke. Rumusannya dari sini mungkin bisa ditangkap oleh Pak Roni. Itu masuk pada materi Perpres itu, dan siapa-siapa yang masuk dalam unsur-unsur dalam kemitraan itu. Saya setuju pemerintah harus masuk di situ. Coba ditambah 1 2 3 kata kunci, Pak. Oke, pemerintah lalu Pemerintah, provinsi kabupaten, masuk yang pemilik izin, GM hari ini yang lokal ya. Kemudian teman-teman forum ini masuk, dan kalau bisa, ini cuma usulan, ada APH di situ. Karena ini kan berdampak kepada hukum, Pak. Semua unsur itu jika sepakat dengan satu rumusan, 10 rumusan atau berapa rumusan, dan itu disepakati oleh semua pihak, saya kira berhenti. Itu satu. Yang kedua, problematika dalam proses hukum, lakukan saja restoratif justice antara GM dengan teman-teman itu istilah lokal susah itu, Pak. Itu apa artinya lagi itu, Pak? Ada semacam perdamaian antara, tadi kan Pak Kris bilang ada saling melapor. Kenapa ini GM tidak memiliki keikhlasan untuk sama-sama memaafkan suatu keadaan yang mungkin ini terjadi insidental, tidak direncanakan oleh teman-teman penambang ini, Batu Hitam khususnya. Itu kemudian ada restoratif justice diselesaikan antara GM dan mereka. Jangan sampai bawa ke ranah hukum sampai di pengadilan. Oke. Yang tadinya kita sudah dapat putusannya itu. Tapi mungkin- Nah, saya berharap itu diselesaikan oleh GM dan lokal, itu dimediasi oleh pemerintah. Dalam progres hukum sekarang adalah restoratif justice. Oke. Waduh. Saya kira itu 2 poin saya. Istilah susah itu. Mohon izin Bapak Ibu, kita sudah jam 5.20. Ya, Saya terakhir, Terima kasih. Pak, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi Enggak, wabarakatuh. saya Satu mohon menit, 1 menit saja. 1 menit, Pak, penutup. maaf. Saya sudah susah menoleh ini. Ya, Begini, beri saya hak untuk memilih mana yang mau Iya. mau bertanya. Tika sudah. oke. Sorry dari kelompok Ini saya mana penambang, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kakak, mari. Barangkali saya langsung saja, Pak, karena saya tetap pada materi ini, penanganan pertambangan ilegal batu hitam. Pada seyogianya kita di tempat ini mencarikan solusi. Semua sudah hadir stakeholder yang ada, Iya, iya. tapi pada dasarnya kita harus menghadap ke Pak Didi. Ya, GM ya. punya niat baiklah dari pihak kontrak-karya kepada rakyat kami selaku penambang. Semestinya solusi yang terakhir ini di GM, mereka harus menciutkan, harus ada penciutan wilayah untuk wilayah pertambangan. Karena kalau selama ini sudah upaya-upaya ini, Pak, saya penambang ini, Pak, Iya. sampai ke Minerba apa semua, tetap kembalinya ke GM. Oh, begitu. Kembalinya ke GM. Halo. Kami habis dengan anggaran itu, kembalinya ke GM. Halo. Dan pada hari ini kami minta dari pihak Gorontalo Mineral untuk mengambil sikap pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Cukup dulu Kak. Oke. Mohon dilihat fotonya Kak. Silakan. Agak apa baterainya tuh? Silakan. Cek. Ya, terima kasih. Halo. Ayo silakan Kak. Silakan. Agak macet. Ya, halo. Terima kasih moderator. Agak gangguan. Refleni Puto, Pak. LSM Lingkar Pemuda Gorontalo. Mari.
Saya kecil tidak. Terima kasih. Menarik. Mungkin yang terakhir penutup Refli Niputo LSM Lingkar Pemuda Gorontalo. Halo. Ya. Bergerak di bidang lingkungan hidup pemberdayaan masyarakat. Mungkin kita baru hari ini didengar oleh masyarakat Bodegolan. Tetapi pada dasarnya kita fokus di lingkungan hidup. Kenapa kita hadir? Karena kemarin saya sempat bicara panjang dengan teman-teman di Polda, sempat melaporkan juga beberapa temuan kita di lapangan. Persoalan legalitas daripada batu hitam kita temukan di Suawa Timur. Oh, oke. Hanya di sana ya? Hanya di sana? Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin sedikit mengkritik persoalan diskusi hari ini, di mana pemangku kebijakan saling lempar bola api, tak ada solusi, bahkan eksekusi yang diharapkan oleh masyarakat, ini nggak ada sama sekali, nol besar. Padahal kalau kita bicara legitimasi atau persoalan hukum, itu nggak penting untuk masyarakat sebenarnya. Karena udah jelas ada bukunya, ada di Google bahkan kita bisa search. Tetapi hari ini itu nggak ada. Yang kita harapkan dari masyarakat, mungkin suara teman-teman penambang, ini adalah eksekusi. Oke, bisa didaftar apa? Iya, yang pertama adalah Satu ya. semestinya hari ini GM buka pintu, Pak. Kenapa buka pintu? Karena jelas GM harus melakukan kontrak kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam konteks misalnya koperasi, misalnya organisasi berbadan hukum. Baik ya. Itu yang pertama. Yang Terus yang kedua adalah pemerintah harus memfasilitasi apa yang dimau oleh masyarakat, khususnya masyarakat penambang. Nah ini yang harus betul-betul diseriusi. Dua poin ini, Pak. Baik. Karena kalau kita bicara panjang dan lebar, Ya. nggak ketemu hasilnya. Baik. Hari ini kita butuh eksekusi. Baik, makasih. Ya, Cukup, terima kasih. makasih. Senior. Aduh, ini bagus sekali, kita sudah jam 5.25 dan sebetulnya Izin moderator, mohon izin, mungkin terakhir penutup closing statement dari saya. belum Pak, saya mengatur diskusinya Kakak. Sedikit lagi kita ke warung kopi. Ada dua yang saya meminta, ini kita nggak tahu, barangnya ini kan dikirim kemana-mana, ada sah bandar di sini. Tapi sebelum itu, sebagai laki-laki saya merasa tersinggung sebetulnya, karena belum ada perempuan yang bicara. Jadi kita persilahkan kakak saya, ibu kita, untuk sementara beliau adalah pakar kita di bidang lingkungan hidup, dan saya minta untuk 1-2 menit kakak untuk disampaikan satu wawasan di mana kira-kira hubungan antara tata kelola lingkungan hidup kita dan situasi Gorontalo kita yang terbaru. Silakan kak, silakan kak. Makasih kak. Oh, bisa lebih cepat katanya Kak Kris. Lebih cepat daripada itu, maka rakyat Gorontalo khususnya Istrinya Kak Alim, Alim Niodi. sekitar penambangan Bodegolan, masyarakat Bodegolan itu terancam. Jadi tidak terancam dari segi ekonomi, sosial dan ekologi, tapi terancam kehidupannya semuanya. Tadi saya mencatat ada 3 kejahatan: cyber, sumber daya alam, dan environmental. Nah, 2 kejahatan ini saling berkaitan. Bagaimana ini kita hadapi, kita lakukan solusinya tadi. Baik. Yang diminta oleh Pak Kapolri solusinya. Baik. Sampai saat Halo. ini pada solusi. Dari kami dari lingkungan, bahwa pemangku lingkungan, bahwa solusi yang kami tawarkan adalah pengelolaan terpadu. Oke. Pengelolaan terpadu ini adalah semua stakeholder atau pemangku kepentingan, termasuk di sananya. Kalau kata kemitraan itu Kak pas itu ya? Kita tidak pas. Oke. Ini adalah pengelolaan terpadu. Oke. Jadi kalau kemitraan itu cuma antara 2 atau lebih, tidak terpadu. Sementara di sini banyak kepentingan. Stakeholder. Baik. Pemangku kepentingan itu seluruh termasuk Baik. masyarakat, Baik. termasuk GM. Jadi GM tidak berhenti di taat aturan, taat dan Oke. apa yang itu dilakukan. Tidak berhenti sampai di situ. Masalah
Baik. Tapi bagaimana saling mengikhlaskan? Baik. Mana itu adalah pengelolaan terpadu. Pengelolaan terpadu dalam pembangunan berkelanjutan ada 3 dimensi dan dilengkapi dengan SDGs. Jadi ekologi, ekonomi, sosial, dan tata kelola. Tata kelola. Tata kelola itulah yang Baik. dilibatkan oleh stakeholder. Baik, baik. Stakeholder dengan sistem metodologis untuk mengelola sumber Baik. daya alam termasuk sumber daya mineral. Baik. Yang dalam hal ini dikuasai oleh GM. Baik. Secara hukum dikuasai oleh GM. Tetapi ini tidak dapat diterima oleh masyarakat karena masyarakat mengatakan mereka lebih dahulu. GM datang baru kemudian. Baik. Nah, bagaimana sebenarnya adalah pengelolaan terpadu. Padu, oke. Cukup dulu, Kak? Cukup Baik. pengelolaan terpadu. Baik, baik. Agar semua dapat merasakan, masyarakat sekitar bisa merasakan Baik. ekonomi masyarakat, keamanan terjaga, dan secara ekologis kita tidak terancam. Sustainable. Ya. Baik, baik. Makasih, makasih. Bapak Ibu, mari kita saling mengikhlaskan. Kita persilahkan dari sah bandar kita. Kalau sekarang masih ada pengangkutan yang besar, silakan Pak Katahir, silakan. Baik, makasih Pak. Ya, makasih. Mohon maaf Pak, sebenarnya saya tidak mau bicara cuma karena ujung-ujung nanti yang terakhir ribut di Sabandar Pak. Begitu ya. Iya. Kakak ini Padahal logatnya itu logat Ternate bukan, ini ya. Bukan tupoksi, iya saya orang Ternate Oh, Pak. berarti menang Argentina, tepuk tangan dulu ya kan? Iya, Ternate, tepuk tangan iya. Argentina dulu dong. Orang Ternate Jadi, sangat pendukung Argentina. Kalau saya tidak bicara juga salah Pak. Saya. Makanya saya minta kejelasan dari teman-teman, utamanya yang punya tupoksi terkait dengan batu hitam itu. Baik. Karena pernah saya bikin FGD juga Pak. Saya dengan teman-teman dari Polda Gorontalo, waktu itu mohon maaf Pak Roni, waktu Pak Direksi waktu itu Pak Saud, kemudian Pak Inspektur, kita sama-sama sepakat untuk itu, untuk bikin FGD karena waktu itu Pak Direksi bilang, loh kok ini saya teman-teman dari Polda Jawa Timur kok menyalahkan saya, kok bisa lolos? Akhirnya beliau bilang, oh jadi malu kita dua ini Pak Tahir ya, Pak KSOB ya. Saya bilang oke lah kita terima apa adanya. Nah waktu itu kita sepakat maka kita bikin FGD. FGD itu tujuannya itu untuk pemahaman, kesepahaman itu. Baik. Karena tugas saya, tusi saya itu bagaimana menunjang kelancaran transportasi untuk itu. Oleh itu saya pendek saja, saya minta kepada teman-teman, apakah dari ESDM, kemudian dari pemerintah daerah, apakah itu dari provinsi atau kabupaten. Baik. Saya minta tolong, kalau misalnya itu pelarangan terkait dengan batu hitam, maka dibuatkan surat ke saya supaya itu saya bisa tindak lanjuti. Baik. Itu saja Pak. Saya terima kasih Pak. Tepuk tangan. Jadi kalau toh ada biarkan di dalam saja. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, ini sekarang jam 8.25 sedikit lagi. Saya tahu betul bahwa kita seperti lama tidak ngobrol dan di tempat lain banyak sekali pembicaraan, tapi kurang percakapan. Nah sekarang kita mencoba untuk mengobrolkan dari hati ke hati. Masalahnya memang belum tuntas sekali karena sudah sangat lama. Satu yang paling berat memang adalah kalau kita mengutak-ngatik masa lalu. Siapa lebih dulu. Nah kalau boleh kita agak rem-rem. Kalau frekuensi kita sudah sama maka kita akan berbagi peran. Kalau boleh saya agak simpulkan mungkin 2-3 hal saja. Satu adalah sepertinya kita harus lanjutkan pembicaraan ini. Di level masyarakat adalah GM. Pak GM mencatat Pak. GM saya kira akan punya tugas besar untuk memperbanyak percakapan ini. Dan kalau Pak GM tidak tahu bercakap, nanti kita sama-sama bercakap. Yang kedua adalah pemerintah agak menahan diri. Saya berapa kali kode-kode Pak Sekda, cukup. Ini juga pemerintah yang baik. Iya kan? Yang tidak semuanya dibicarakan, karena lebih banyak yang dituntut untuk dikerjakan. Tepuk tangan untuk Pak Sekda dulu dong. Kita percaya kehadiran beliau sekarang itu mempertaruhkan banyak hal. Mempertaruhkan banyak hal. Karena itu mari kita saling membuka ruang untuk mengerjakan. Demikian juga dengan aparat hukum, Pak Dir, Sus, kita bertahan dari tadi. Padahal saya tahu beliau lumayan capek sebetulnya karena banyak yang dikerjain. Terima kasih Pak Dir sudah menemani dan saya juga amat berterima kasih ada Pak Sigit, ada Pak Wahid yang membantu mewadahi saya di sini dan teman-teman lain. Yang ketiga simpulan kita adalah soal-soal hubungan. Kalau tidak mau disebut kemitraan, yang penting DPR akan terus bicara dengan teman-teman OPD, lalu provinsi dengan kabupaten juga bicara. Kalau toh belum ada pembicaraan, coba curigation ini dikurang-kurangi. Ini perburuk sangkaan yang luar biasa. Saya tahu yang di belakang alias saya mengatakan pemerintah tidak becus. Saya kira Pak Sekda sebenarnya sudah agak, aduh ini tidak becus. Kita ini kerjanya jam 8, saya nggak tidur, kok tidak becus. Tapi Kakak Sekda, beginilah.
beginilah bangsa kita. Dan sekarang alhamdulillah kita bicarakan di bulan Desember tanggal 20. Artinya semangat baru memasuki 2023, teman-teman lawyer ayo dibicarakan. Karena saya kira hukum tertinggi adalah kebajikan. Bukan untuk menghukumi. Hukum tertinggi juga bukan apakah banyak pasal yang kita hafal. Bahkan Pak Dir Krimsus tadi menyebut, itu gunung itu apa kita mau pindahin, batu-batunya mau diapain. Semuanya kembali kepada dua hal. Satu, kemajuan daerah ini, kemajuan bangsa kita, dan masing-masing dengan tupoksinya kira-kira mari kita bahu-membahu, jangan pernah berhenti membicarakan. Ada Kak Kris, orang Bone Bolango, tokoh kita, dan juga beliau di provinsi. Pak Sekda juga bukan orang lain, pakar-pakar hukum ada, semua ada di sini. Dan juga senang, karena dari Mabes juga datang di sini berbagi pengalaman, dan terus terang, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ron. Saya maaf Pak Ron, ini bukan karena bermuka-mukaan dengan Bapak. Kalau lihat perwira-perwira kayak begini kan enak, iya kan? Ketemu dengan kelompok masyarakat penambang yang gini kan enak, iya kan? Ketemu dengan polisi kayak begini kan enak, tentara yang begini kan enak. Malah tadi Pak, mohon izin Pak, tadi saya lihat agak basah Bapak punya punggung di belakang. Luar biasa. Hujan-hujan beliau datang, tepuk tangan dulu dong untuk TNI kita. Nah ini kan kadang-kadang hal sepele yang kadang kita tidak bicarakan. Saling menyapa satu sama lain, saling empati. Dan saya kira kalau kita lihat tadi Pak Ron menyampaikan dengan sangat baik. Ini satu isu internasional, baru pulang beliau dari Lyon, kota yang menarik di Prancis sana. Membicarakan apa kecenderungan kriminal di masa depan. Dan betul, kata Ibu Dokter tadi kita sedang menghadapi 2-3 hal. Satu, yang pertambangan, yang sumber daya alam juga bisa dikrim-krimkan secara, iya kan? Secara digital. Di sisi lain, daerah kita ini maaf relatif homogen, kita dengan kita. Kalau terjadi konflik di daerah ini, siapa coba yang untung? JM memang kelihatannya dari luar, investor. Tapi tanpa mereka, apa yang mau dihitung sebagai pendapatan daerah? JM juga sedang tumbuh, sedang belajar. Ingat, salah satu tujuan bangsa kita adalah memakmurkan seadil-adilnya. Tapi juga mencerdaskan sebaik-baiknya. Saya kira kita semua adalah orang-orang cerdas yang mencintai keadilan itu. Tugas kita adalah mengerjakan apa yang kita katakan dan terus kita berbagi cerita-cerita apa yang sudah kita kerjakan. Terima kasih Bapak Ibu, maafkan saya kalau ada yang tidak begitu berkenan. Saya agak terlalu ke kiri semata-mata karena tembok, tidak begitu di tengah. Terima kasih ada Pak Sigit, Pak Wahid yang sudah capek dan Pak Dir, terima kasih. Kapan pulangnya Pak Ron? Kapan pulangnya Pak? Besok pagi. Beliau akan segera pulang. Kita doakan mudah-mudahan Mabes Polri ingat-ingat percakapan kita bahwa ada pembicaraan yang akan dibawa ke Jakarta. Ada pembicaraan yang akan dibawa ke Jakarta. Mohon izin 1 menit saja. Tidak bisa lagi Kakak. Tidak bisa lagi Kakak. Maafkan lagi Kak. Mohon maaf ya. Habis ini ketemu beliau-beliau. Saya pertemukan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih karena kita bisa menahan diri tapi meluas-luaskan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.